Indonesia terancam diserang Cina dan AUKUS. Raja Salman hingga Vladimir Putin siap bela tanah air. Indonesia kini terus dihadapkan dengan dua kekuatan besar, yakni Cina dan AUKUS, yakni koalisi antara Australia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Belakangan, Indonesia sempat tidak setuju terhadap rencana AUKUS yang mendukung Australia untuk membangun kapal selam nuklir. Selain Indonesia, Cina juga menentang rencana tersebut. Di sisi lain, Indonesia telah mempertimbangkan AUKUS untuk menggabungkan kekuatan menentang Cina. Pasalnya, negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping ini terus memprovokasi Indonesia di Laut Natuna Utara. Indonesia saat ini dinilai masih belum memiliki kekuatan cukup untuk melawan Cina. Hal itu diungkapkan langsung oleh Direktur Peneliti Lowy Institute Australia, Harv Lemahi. Menurut Harv, AUKUS dibentuk untuk menyeimbangkan kekuatan militer Amerika Serikat di Asia Pasifik. Lebih bergantung pada kapasitas dan kemauan Amerika untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan militer di Asia dibandingkan kebangkitan Cina. Begitulah kata Harv. Selain itu, ia menilai saat ini pengaruh Australia di Papua Nugini mulai tergantikan oleh Cina. Meski begitu, Australia jauh lebih memprioritaskan investasi di Indonesia dibandingkan di Papua Nugini. Tujuannya agar Indonesia bersikap netral terhadap kepentingan AUKUS melawan Cina. Harv khawatir Indonesia akan menjadi sasaran AUKUS atau Cina apabila perang di antara keduanya meletus. Namun Harv melihat Indonesia tidak akan sendiri. Ada sejumlah negara yang siap membela apabila perang benar-benar terjadi. Di antaranya yaitu Rusia, Jepang, Arab Saudi, dan Singapura. Alasannya sangat beragam, dari faktor historis hingga ideologis. Rusia dan Indonesia memang sudah dikenal memiliki hubungan yang baik sejak era Presiden RI ke-1 Insinyur Soekarno. Bahkan Indonesia tidak hanya sekali mendapat bantuan senjata dari negara yang dipimpin Vladimir Putin itu. Saat konflik Irian Barat, Rusia memasok bantuan senjata ke tanah air, hingga Belanda akhirnya menyerah, dan Irian Barat tetap bergabung ke dalam NKRI. Hubungan itu terus berlanjut hingga saat ini, di mana Indonesia banyak membeli senjata dari pesawat tempur dari Rusia. Jepang disebut-sebut akan membantu Indonesia apabila Indonesia diserang Cina ataupun Amerika Serikat. Pasalnya hubungan ekonomi yang terjalin antara kedua negara tersebut baik. Jepang banyak mengekspor produk otomotifnya ke dalam negeri. Bahkan baru-baru ini Jepang diketahui telah mengibahkan sebuah kapal patroli untuk Indonesia demi menjaga Natuna dari kapal-kapal Cina. Pemerintah pun telah bekerja sama dengan Jepang untuk mengembangkan sentra kelautan dan perikanan terpadu di 60 pulau terluar di Indonesia. Salah satunya Natuna. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Hal itu tentu menguntungkan Arab Saudi dari aspek pariwisata. Apabila Indonesia diserang negara lain, maka hal itu akan berdampak langsung terhadap menurunnya pendapatan negara pimpinan Raja Salman itu dalam hal ibadah haji dan umroh. Selain itu, kedua negara diketahui telah menandatangani kerjasama di bidang pertahanan pada 2014 silam di kantor Kementerian Pertahanan RI. Selain ketiga negara, Singapura ialah yang akan membela Indonesia. Pasalnya, Indonesia merupakan kekuatan terbesar yang dimiliki oleh Asia Tenggara. Apabila Indonesia diserang, maka hal ini akan berdampak langsung terhadap negara-negara ASEAN. Selain itu, pelancong asal Indonesia merupakan penyumbang terbanyak devisa Singapura dalam bidang pariwisata.